Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat bergabung kembali di channel Cinta Hamba ini. Semoga pemirsa selalu dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Alhamdulillah pemirsa, telah hadir narasumber kita Pak Rudi bersama-sama kita. Halo Pak Rudi, gimana kabarnya? Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat selalu Bu Ani. Bu Ani apa kabar? Alhamdulillah sehat Pak. Semoga kita selalu sehat ya Pak. Insya Allah, insya Allah. Pak Rudi silakan kalau hendak menyapa pemirsa. Oh iya, Bu Ani, makasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan senantiasa terlimpahkan untuk seluruh pemirsa dan seluruh hamba-hamba Allah. Demikian pula rahmat Allah dan berkahnya, insya Allah. Pemirsa, untuk selanjutnya saya akan sampaikan sedikit ulasan dari obrolan kita pada sesi sebelumnya. Jadi pada prinsipnya manusia adalah sebagai hamba Allah. Pada dasarnya manusia menyadari bahwa dia sebagai manusia, tetapi mayoritas dari manusia itu belum menyadari bahwa statusnya adalah sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Pak, Betul. ulasan dari Ya. sesi sebelumnya. Ya, garis besarnya seperti itu. Nah, sebelum kita lanjutkan nanti obrolan kita bersama Pak Rudi, apabila kelak para pemirsa mendapatkan manfaat dari obrolan kita pada sesi-sesi sebelumnya maupun sesi-sesi selanjutnya dan menyukai channel hamba ini, channel Cinta Hamba, mohon pemirsa untuk memberikan like and share agar para pemirsa dan saudara-saudara kita bisa mendapatkan manfaat dari channel ini. Dan apabila para pemirsa mendukung channel ini, mohon kami persilakan untuk subscribe dan menekan tombol lonceng agar para pemirsa bisa mendapatkan notifikasi untuk tayangan-tayangan berikutnya. Nah, gimana ini Pak Rudi? Kita lanjutkan untuk sesi ini, melanjutkan obrolan dari sesi berikut, dari sesi sebelumnya Pak. Oh iya, insya Allah banyak. Siap. Jadi langsung saya mulai aja nih. Silakan ya Pak. Oh ya. Halo pemirsa, selamat berjumpa lagi. Terima kasih kami ucapkan pada pemirsa yang baru bergabung saat ini di channel Cinta Hamba sesi kedua ini, maupun yang sudah pernah bergabung di sesi pertama. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menyimak obrolan-obrolan kita. Semoga insya Allah seluruh pemirsa termasuk kita semua mendapatkan manfaat dan Allah berkenan melimpahkan rahmat untuk kita semua, insya Allah. Pada kesempatan ini perkenankan saya untuk menyampaikan permohonan maaf sebelumnya bila ada beberapa mungkin pemirsa yang kurang sepaham atau kurang berkenan dengan obrolan-obrolan kita malam ini. Sekali lagi kami mohon maaf lahir batin. Demikian seperti yang tadi Bu Ani sudah
ulas sedikit mengenai obrolan di sesi pertama ya Bu Ani. Iya. Jadi sesi pertama itu kita sempat berbincang mengenai status hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita semua ini umat manusia pada hakikatnya statusnya adalah hamba Allah. Tapi beberapa dari kita masih belum menyadari tentang status kita itu sebagai hamba Allah. Seperti yang lalu sesi pertama kita sempat ilustrasikan dengan kejadian Bu Ani bertemu seorang ibu yang dia tidak memahami siapa dia, dari mana dia, apa yang harus dia perbuat di dunia ini, dan nanti akan kembali kemana. Itu si ibu tidak paham, tidak tahu. Jadi itu gambaran beberapa dari kita yang belum memahami akan status hambanya, sehingga dia tidak memahami apa yang harus dia perbuat di dunia ini, bagaimana berperilaku dan menyikapi hidupnya di dunia ini supaya selamat dunia dan akhirat. Jadi itu intinya Bu Ani. Jadi sekarang kalau tadi saya sampaikan bahwa mayoritas Pak, justru mayoritas ya, ya belum kemungkinan mayoritas betul. memahami statusnya sebagai Betul. hamba. Nah, sekarang bagaimana nih Pak caranya supaya kita tuh bisa memahami bahwa status kita itu sebenarnya hamba Allah. Oh gitu. Nah, caranya gimana ini Pak supaya pemirsa juga bisa mendapatkan Ya, insya Allah. Jadi sebelum melangkah ke bagaimana kita supaya paham akan status kita sebagai hamba Allah, kita akan sampaikan dulu, Bu Ani akan obrolkan kenapa kita memiliki status hamba. silakan Ya. Pak. Jadi hamba itu kalau di bahasa kita adalah abdi. Abdi itu pelayan, Bu. Jadi yang harus melayani, yang harus mengabdi. Di awal harus kita pahami dulu adalah kenapa kita status hamba, karena kita serba ketergantungan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Dari awal kita diciptakan, yang sebelumnya kita gak ada menjadi ada, itu karena Allah berkehendak menciptakan kita semua. Setelah kita tercipta, Allah turunkan kita ke bumi ini, itu kita tidak tahu menahu, Bu Ani. Apakah pemirsa atau Bu Ani dulu tahu akan lahir di mana? Tidak pernah tahu. Nggak pernah tahu ya. Akan memiliki seorang ibu siapa, bapak siapa, lahir di kota mana, di negara mana. Itu given ya Pak? Ya, betul. Semua adalah ketentuan Allah dan kita tidak dilibatkan sama sekali. Waktu juga, kapan kita terlahir, jam berapa, hari apa, tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Rahasia Allah. Ya, itulah namanya sudah seluruhnya Allah yang berkehendak. Jadi ya itulah ketergantungan kita sampai apa yang ada di badan kita nih Bu Ani. Maaf pemirsa. Siapa yang memompa darah kita? Siapa yang mengalirkan darah kita? Siapa yang menggerakkan paru-paru kita untuk bernafas? Siapa yang memanjangkan rambut kita? Siapa yang ini bulu mata kenapa berhenti segini, nggak panjang sekali? Itu semua adalah sudah sunatullah, sudah hukum Allah, sudah Allah yang mengatur semua kehidupan di alam semesta ini. Kita makan pun siapa yang mencerna makanan, apa kita mencerna? Nah,
Ya, seperti itu. Jadi pada dasarnya seperti yang pernah saya sampaikan di sesi pertama, Bu Ani, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya upaya kekuatan apapun selain milik Allah dan seizinnya. Jadi pada dasarnya kita semua ini sebagai manusia, sebagai umat, sebagai hamba Allah tidak mampu apa-apa, Bu Ani. Tidak memiliki kemampuan apa-apa. Itulah kenapa disebut kita hamba, karena kita serba tergantung kepada Sang Maha Pencipta kita. Allahu Somad, kita petik dari surat Al-Ikhlas, yang artinya Allah, kepadanya lah segala sesuatu bergantung. Jadi sebetulnya tidak hanya kita, Bu Ani, tidak hanya manusia, tapi seluruh ciptaan Allah, seluruh alam semesta ini berikut apa-apa yang ada di dalamnya, semuanya bergantung pada Allah. Dari situ kita harus menyadari bahwa kita adalah memang hamba yang kita harus tunduk terhadap seluruh hukum, seluruh aturan yang Allah terapkan di tempat kita hidup ini. Dari kita lahir, kita tidak tahu kapan kita lahir, nasib kita, hidup kita di dunia sebagai apa juga kita tidak bisa memilih, tidak bisa kita, yang terjadi rencana Allah, bukan rencana kita. Yang terjadi keinginan Allah, bukan keinginan kita. Sampai kita mengalami peristiwa apa dalam hidup kita, mungkin kita mengalami sakit apa, sampai kita meninggal kapan waktunya, hanya Allah yang tahu. Nah, ini pertanyaan nih, Pak. Ya, silahkan, Bu Ani. Nah, jadi kan ini kayaknya mewakili pemirsa juga ya. Oh, iya. Jadi kalau tadi kita itu sebagai hamba Allah, Ya. itu bukan hanya kita manusia, seluruh Ciptaan Allah. Allah. Ya. Itu seharusnya kita memang harus tunduk ya pada Sang Pencipta yang menciptakan kita loh. Artinya kalau ibarat pelayan aja dengan majikannya itu Ya, betul. selalu tunduk, Betul. apalagi kita dengan Betul. Allah. Betul. Cuman Pak, kadang-kadang kalau dengan majikan tuh majikannya kan kelihatan nih. Ya. Jadi kita bisa, kalau ada kita takut, kalau nggak ada mungkin bisa. Kalau ini kan nggak kelihatan masalahnya, Pak. Jadi itu kadang-kadang padahal sebenarnya kita diawasin ya, Pak ya. Bukan diawasin, tapi Allah selalu mengetahui Apa seluruh ciptaannya, Nah, baik yang terlihat secara mata lahir ini maupun yang di dalam hati yang paling dalam pun Allah Maha mengetahui. nah itu supaya kita selalu tahu bahwa ini kita itu diawasi loh, gitu loh. Supaya kita selalu tunduk, itu gimana itu, Pak? Itu perasaan kita selalu dilihat oleh Allah. Itu nanti mungkin pada sesi-sesi berikutnya, Bu Ani. Itu iya, nanti iya. ada tahapan-tahapannya. Gitu. Pertanyaan Bu Ani ini terlalu maju, pemirsa. Jadi mungkin saat ini baru awal-awal ini baru kita bahas pengertian hamba dulu. Jadi sebetulnya kalau seperti yang Bu Ani tadi bilang, Allah tidak terlihat. Memang Allah tidak akan bisa kita lihat, dan Allah tidak seperti apa-apa, tidak akan terbayang seperti apa-apa. Tapi itu nanti sebetulnya bukan saat ini dibicarakan. Jadi itu sudah ke batin, pemirsa. Jadi Maaf pemirsa, saking penasaran. nggak apa-apa, Bu Ani. Jadi Nggak apa-apa. Ini karena ini memang pemirsa juga sama loh, Pak. Ini ya, penasaran semua ini. betul. Tapi pemahaman itu memang dari step by step, seperti kita sekolah, Bu Ani. Jadi dari kelas 1 SD nggak bisa kita bicara pelajaran SMP seperti itu. Jadi kita memang harus bertahap. Jadi
pertanyaannya sebetulnya memang bagus. Jadi sebetulnya semua ke arah batin, tapi di batin itulah sebetulnya jati diri kita, Bu Ani. Oh. Jadi yang seperti di sesi pertama yang pernah saya sampaikan, barang siapa mengenal jati dirinya, niscaya pasti akan mengenal Tuhannya. Saat kita nanti mengenal jati diri kita, insya Allah kita bisa mengenal Tuhan yang menciptakan kita, Sang Kholik kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Jadi ini sekedar awal aja pemirsa. Jadi sebetulnya belum saat itu kita bicarakan. Jadi sesi kedua ini sebetulnya baru menginjak pengertian pemahaman mengenai kenapa kita status kita hamba. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan ke pemirsa dan Bu Ani, kita serba ketergantungan terhadap Allah. Jadi intinya kita tidak mampu apa-apa, tidak punya kekuatan apa-apa, semua milik Allah dan seizinnya. Seperti itu. Terus kemudian pertanyaan Bu Ani tadi, bagaimana caranya? Caranya supaya kita itu menyadari bahwa kita itu statusnya sebagai hamba, Pak. Ya, menyadari status kita ya. Kadang-kadang kita tidak menyadari, jadi merasa kayak kita bisa mampu, Ya. kita punya kemampuan, kita itu bisa ini bisa itu seakan-akan kemampuan kita gitu loh. Nah, Ya. padahal itu kan kita sebetulnya statusnya itu hanya hamba. Betul. Bahwa semua itu kemampuan itu milik Allah. Nah, Betul. itu yang tanpa disadari, mungkin pemirsa sama juga kan, kadang-kadang aku bisa ini loh. Semuanya tuh kayak rasa kita bisa, Pak. Padahal Ya. itu kan sebetulnya hanya apa itu ya namanya, semua milik Allah gitu loh. Ya. Nah, menanamkan apa ya, kesadaran itu gimana caranya? Ya, sebetulnya banyak dari kita itu yang memang merasa saya mampu, saya bisa melakukan ini, melakukan itu, saya sukses karena saya kerja keras, saya banting tulang, peras keringat, saya bisa mencapai level ini, posisi ini karena saya sekolah, saya pandai, saya mengerti banyak ilmu, saya punya pengalaman banyak. Itu yang manusia pahami. Itu sebetulnya karena memang manusia, mohon maaf pemirsa, selama dia belum mengenal jati dirinya, dia masih terbuai dengan dunia ini. Jadi itu sebabnya makanya kita harus belajar untuk memahami status kita sebagai hamba Sang Pencipta kita. Nah, ini seperti sesi pertama Bu Ani, mungkin saya coba dengan ilustrasi biar pemirsa juga lebih jelas gitu. Jadi kita ilustrasikan lingkup yang lebih kecil, yaitu lingkup di perusahaan. Jadi kita ambil contoh Bu Ani saja ya. Jadi waktu Bu Ani pernah ingin masuk ke suatu perusahaan, melakukan tes, psikotes atau interview. Nah, setelah selesai tahapan-tahapan itu, manajemen perusahaan akan menyampaikan nanti tunggu kabar selanjutnya, diterima atau tidak. Iya. Ya. Dalam minggu, kalau dalam 1 minggu ada kabar akan kami hubungi. Tapi biasanya ada juga, kalau nggak diterima ada juga kok konfirmasinya bahwa ya seperti itu. Nah, saat Bu Ani menerima surat pemberitahuan bahwa Bu Ani diterima, berikut biasanya panggilan kapan harus menghadap ke perusahaan. Saat Bu Ani membaca diterima, apakah Bu Ani sudah memahami
Bu Ani nanti kerjanya di bagian apa, tugasnya seperti apa, bekerja sama dengan bagian apa saja, atasannya siapa, bawahnya siapa, tentunya belum tahu. Belum Ya. tahu. Ya, itu seperti kita yang belum menyadari status hamba. Bu Ani saat itu juga belum menyadari status karyawannya, belum berstatus karyawan. Status karyawan sudah, pastinya sudah ya, karena sudah diterima, tapi belum menyadari, karena ya memang belum tahu gitu, belum tahu. Nah, supaya tahu gimana, Bu Ani datangnya itu surat panggilan sesuai dengan tanggal yang dikehendaki perusahaan. Begitu Bu Ani sampai di perusahaan, itu biasanya ada 2 tahap pemisah. Mungkin pemirsa juga sudah paham ya, tahapan masuk perusahaan itu. Yang pertama ada tahap orientasi. Orientasi itu pengenalan perusahaan secara umum. Setelah itu ada tahapan untuk mempelajari job description. Jadi uraian jabatan yang akan diduduki Bu Ani ini, sebagai contohnya nanti sebagai apa di situ, itu akan lebih jelas. Nah, biasanya pertama kali yang disajikan adalah orientasi perusahaan dulu. Jadi pengenalan perusahaan secara umum. Perusahaan ini bergerak dalam bidang apa, struktur organisasinya seperti apa, ada jabatan-jabatan apa saja di situ, ada bagian-bagian apa saja di situ. Misalnya ada apa nih, bagian accounting, bagian finance, bagian apa itu namanya, electric data, HRD, processing, IT, ya, HRD, Human Resources Development, General Affair, banyak bagian-bagian itu ya. Nah itu ada di apa namanya, orientasi itu Bu. Sampai aturan-aturan perusahaan seperti apa, jam kerjanya berapa lama, misalnya lembur dibayarnya sebagai uang lembur itu berapa, ya kompensasinya apa, terus fasilitasnya apa aja yang bisa kita gunakan, penggajiannya seperti apa, bonus mungkin bila ada seperti apa, itu semua THR gitu. Jadi secara umum gambaran suatu perusahaan seperti itu. Nah, di kehidupan nyata ini sama Bu Ani. Jadi kita harus memahami itu. Seperti itu. Kita hidup di mana nanti gitu kan. Jadi tugasnya apa? Wajibannya apa? Gitu. Belum. Jadi ini kita baru tahap orientasi kan. Kita juga harus berorientasi di bumi ini. Jadi ada bumi. Di bawah bumi, di dalam bumi ini ada apa saja. Misalnya ada minyak yang kita bisa pakai. Siapa lagi Bu Ani yang kandungan di bumi itu? Ada berlian, ada segala macam itu ya. Emas. Ya, emas. Terus selain kita sebagai manusia ada apa? Oh, ada binatang. Ada tumbuh-tumbuhan. Apalagi Bu Ani? Ada gunung, ada laut, ada hutan. Ada sawah, ada kebun. Apalagi? Banyak, ada matahari, ada bintang. Jadi kita harus memahami semua semua makhluk ciptaan Allah yang kita bisa lihat di bumi ini, dan harus bagaimana nanti kita menyikapinya terhadap seluruh makhluk itu. Nah itu nanti seperti di perusahaan tadi kan Bu. Jadi ada bagian-bagian itu semua kita harus paham. Jadi nanti kita sebagai apa di situ jabatannya, kita harus memahami semua. Di bumi ini juga kita terikat dengan tadi, kalau perusahaan kan terikat ada aturan-aturan perusahaan kan. Di bumi juga ada aturan Allah, hukum-hukum Allah ada. Jadi ya
misalnya kita tiap hari butuh makan, malam pasti tidur, ada datang gelap, ada datang terang gitu. Itu sudah hukum Allah seperti itu, sunat Allah seperti itu. Jadi dan itu Allah sudah sediakan kebutuhan untuk semua manusia, semua makhluk ciptaannya. Bumi ini menumbuhkan macam-macam yang akan kita bisa makan dari situ. Allah turunkan hujan dari tanah, tumbuh-tumbuhan menghasilkan buah macam-macam. Itu yang seyogianya kita pelajari di situ. Itulah kebesaran Allah. Jadi itulah orientasi itu. Kemudian tahap berikutnya di perusahaan adalah tadi job description ya. Job description itu adalah uraian jabatan. Di situ mohon maaf pemirsa, memang kita kebetulan lagi di balkon, jadi ada dekat jalan, ada kendaraan yang lewat meskipun tengah malam. Ya, jadi job desk itu menguraikan di situ apa yang akan Bu Ani dudukin di situ, jabatan apa, tugas sehari-harinya apa yang harus dilakukan, atasannya siapa, bawahannya siapa, laporan apa saja yang harus disajikan ke atasan, ya seperti itu. Jadi tahu sebagai karyawan di situ jabatannya ini, jadi memahami apa yang harus dilakukan sehari-hari. Gitu. Jadi sama sebetulnya seperti di hidup nyata ini, Bu. Kita harus tahu job desk kita. Gitu. Nah, kira-kira apa job desk kita itu, Bang? Ya, kita mengetahui. Oh, bukan, dari mana kita mempelajari job desk itu? Job desk kita berupa apa? Kalau job desk itu berarti kan ada semacam panduan ya, Pak. Ya. Panduan kalau di tempat kerja ya panduan tata tertib segala macam gitu ya, hak kewajiban gitu. Ya, ada hak dan kewajiban. Itu kan dalam tanggung jawab, ya. Sama. Di kehidupan nyata juga kita ada hak kita, ada kewajiban kita, ada tugas kita, ada tanggung jawab kita. Sama. Kalau kita sebagai umat muslim, ya, kita juga punya panduan ya harusnya ya. Ya. Yang mengatur ya kehidupan kita, harus apa yang dilarang, apa yang ya itu ya. Al-Quran. Betul sekali pemirsa. Jadi kebetulan kami ini muslim, jadi kita berpatokan dengan Al-Quran. Bagi pemirsa yang beragama lain, ya pastinya berpatokan dengan ayat suci, kitab suci masing-masing agama, gitu pemirsa. Jadi itu adalah pedoman kita, petunjuk kita untuk selamat dunia dan akhirat. Nah, dari Al-Quran itu kita bisa memahami semuanya. Kita itu siapa, kita itu dari mana, kemudian kita harus berbuat apa di dunia ini, seperti apa kita berperilaku, menyikapi hidup kita ini, terus kita akan kembali kemana setelah kita meninggalkan dunia ini, kita di alam mana sampai menunggu datangnya hari kiamat tiba, sampai nanti setelah kiamat selesai semua kita kemana, di situ ada semua pemirsa. Jadi intinya Bu Ani, setelah kita mempelajari orientasi dan job desk itu, jadi Bu Ani sudah bisa menyadari akan status karyawannya.
Iya, betul. Ya, kalau Iya. belum belajar itu, belum mengenal orientasi jam dan job desk, mungkin Bu Ani ditanya, Bu Ani jabatannya apa? Ya belum tahu. Anak buahnya berapa? Belum tahu. Tugasnya apa tiap hari? Apa yang harus Tahu. dikerjakan? Belum tahu, nggak Iya. akan tahu. Atasannya siapa? Membuat laporan apa saja? Belum tahu. Seperti itu. Terus aturan perusahaan seperti apa? Ya belum tahu. Ya sama seperti di Dunia. kehidupan nyata ini Bu Ani. Jadi kalau kita belum orientasi di seluruh alam semesta ini, kita belum membaca job desk-nya, petunjuk bagi manusia agar selamat dunia dan akhirat itu, ya kita belum bisa memahami. Jadi intinya Pak, tadi terkait job desk ya. Ya. Penting. Kalau orientasi sepertinya udah paham lah, orientasi ibarat tadi yang di perusahaan. Kalau di dunia kita harus mengenal semua makhluk ya, orientasinya. Nah, di job desk-nya ini berarti karena petunjuk job desk, kalau secara kita sebagai umat muslim di Al-Quran, artinya kita harus memahami. Bukan hanya sekedar membaca, menghafal, tetapi juga memahami apa artinya. Begitu ya Pak maksudnya? Itu suatu keharusan pemisah, suatu keharusan. Nah, jadi selain memahami, membaca, memahami, mengerti, setelah itu juga melaksanakan dalam kehidupan nyata itu Pak. Harus itu baru dikatakan kita paham job desk nih Pak. Ya. Baru paham job desk nih. Betul. Jadi nah ini yang sering kita ada beberapa yang salah memahaminya Bu Ani. Jadi ini maaf pemirsa, kita sedikit akan ungkap sedikit mengenai cara mengkajinya kitab suci. Jadi kebetulan kitab suci untuk Muslim adalah Al-Quran. Di situ adalah yang memang turunnya Al-Quran di negara Arab. Jadi memang menggunakan bahasa Arab. Tapi dari beberapa kita ini, mereka sering menyebut ngaji. Oh, mau kemana? Mau ngaji. Tapi ternyata Bu Ani, yang sering mereka lakukan hanya membaca ayat suci dengan huruf-huruf Arabnya, yang notabene mereka tidak memahami artinya gitu. Jadi ada sebagian yang sudah bilang, oh saya sudah selesai, sudah khatam membaca Al-Quran, tapi dia tidak memahami isinya. Jadi ya untuk apa membaca yang tidak memahami isinya? Apalagi mengaplikasikan dalam kehidupan nyata. Nggak mungkin bisa, karena nggak paham sama sekali, gitu. Jadi seperti contohnya aja, Bu Ani, saya kasih novel, Bu Ani baca, ternyata bahasa Jerman, Bu Ani bisa baca bisa sampai selesai, sudah selesai Bu Ani, sudah. Ceritanya gimana Bu Ani? Nggak tahu, karena bahasa Jerman bukan bahasa kita, gitu. Dan di Al-Quran Allah sudah berfirman, aku turunkan Al-Quran sebagai petunjuk hidup bagi kalian dengan bahasamu. Seperti itu Bu Ani. Jadi ya semoga kita bisa menyadari bahwa Al-Quran itu adalah isinya firman-firman Allah yang memberi petunjuk kepada kita. Tapi bila kita membacanya itu tidak mengetahui atau tidak memahami, tidak mengerti isi petunjuk itu, ya mungkin ya memang tidak bisa paham apa-apa Bu Ani, nggak akan bisa mengerti gitu. Ini mohon maaf sedikit menyentuh Al-Quran karena memang kok beberapa
mengalami seperti itu. Jadi kata ngaji itu kan sebetulnya dasarnya adalah kaji, mengkaji, mendalami, mengupas betul-betul isinya, artinya, bahkan sampai hakikatnya gitu. Nah, setelah kita bisa memahami sampai hakikatnya, hakikat adalah kebenaran yang hakiki, kebenaran Tuhan. Jadi kebenaran dari isi petunjuk itu, dari firman-firman Allah itu, baru kita implementasikan, kita terapkan di kehidupan kita. Itu yang mungkin perlu perjuangan pemirsa. Itu seperti itu. Jadi itu Bu Ani, sementara jawabannya seperti itu. Oh, gitu. Gimana? Ada yang Bu Ani ingin tanyakan lagi? Sementara sih yang sangat bikin saya penasaran itu Pak. Ya. Jadi sekarang udah jelas, atau ada yang mau dijelasin lagi Pak? Saya rasa dalam sesi ini mungkin pemahaman kenapa kita seorang hamba mungkin tadi sudah kita sampaikan ya Bu Ani. Terus bagaimana cara untuk sadar menjadi status hamba, ya seperti yang tadi kita jelaskan, itu ada orientasi, ada job desk seperti itu. Saya rasa sementara sih sampai di situ dulu Bu Ani ya. Untuk hamba ya. Untuk hamba dan sadar menjadi sebagai status hamba. Okay. Ya, caranya seperti itu, langkahnya seperti itu, seperti yang kita ilustrasikan tadi di perusahaan ya Bu Ani itu ya. Nah, saya tambahkan sedikit. Setelah Bu Ani sadar sebagai status karyawan di situ, otomatis sudah bisa menjalankan kewajibannya, tugasnya, dan itu pasti berkaitan dengan bagian-bagian lain, ya, yang akan saling membantu, saling menolong, saling menyayangi, untuk bersinergi semua dengan tujuan yang satu, tujuan perusahaan. Sama seperti kita hidup di dunia ini, kita juga harus sama bekerja sama, saling menyayangi, menjaga, mencintai seluruh makhluk ciptaan Allah ini. Karena ya semua tujuannya sama, kembali ke sisinya. Seperti itu. Apalagi sesama kita ya Bu Ani. Sama kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah, ya harus menyayangi, mencintai. Itu intinya. Ya, bukan saling menghujat ya Pak. Itu ya mungkin mereka belum paham. Ya, belum paham. Karena memang ya perlu perjuangan pemirsa untuk orientasi alam semesta ini dan mempelajari petunjuk supaya kita bisa menjalani hidup ini dengan benar, menyikapi hidup kita, berperilaku dalam kehidupan kita berdasarkan petunjuk yang Maha Kuasa, supaya insya Allah kita selamat dunia dan akhirat. Seperti itu Bu Ani. Sementara sesi ini mungkin sudah panjang lebar kita ngobrolnya. Insya Allah nanti kita lanjut di sesi berikutnya Bu Ani. Makasih Pak Rudi sama-sama atas ulasan yang telah disampaikan. Jadi sedikit kami bisa ambil resume atau ulasan pada sesi ini. Yang pertama tadi bahwa cara kita sebagai hamba ini bagaimana kita sadar, tadi sudah dijelaskan dengan ilustrasi di perusahaan supaya lebih gampang. Dan pada dasarnya bahwa kalau kita ingin mengenal Allah, kita harus mengenal diri kita sendiri dulu. Dan setelah kita mengenal diri kita sendiri, kita mengenal kitab suci kita sebagai petunjuk dalam kehidupan ini. Sehingga setelah kita mengenal kitab suci dan kita tentunya menjalankan dalam aplikasi kehidupan ini,
maka di situ kita akan memahami menyadari dan memahami status kita sebagai hamba Allah. Gitu, Pak Betul, Rudi. betul, Pak. Oke, terima kasih banyak Pak Rudi untuk obrolan kita pada sesi Sama-sama Bu ini, Ani. dan pemirsa nanti kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya. Jadi setelah hamba ini kira-kira apa di bocorannya Pak? Supaya pemirsa nggak penasaran nih kira-kira sesi berikutnya ini kita ulas apa lagi nih kira-kira? Kemungkinan setelah kita sadar sebagai statusnya Bu Ani tadi di perusahaan sebagai karyawan, mungkin selanjutnya bagaimana Bu Ani menjalankan tugasnya dengan baik, dengan benar, sehingga mencapai keberhasilan yang optimal. Atasan maupun owner yang punya perusahaan menyukai kinerja Bu Ani, menghargai prestasi Bu Ani, tentunya dengan cinta Bu Ani harus bekerja itu. Jadi tidak hanya Mencintai pekerjaan betul, kita. betul, Oke. betul. Jadi harus mencintai apa yang kita kerjakan. Bahkan lebih dari itu, di luar tugas kita, mungkin kalau Bu Ani bisa, tapi sebetulnya kita obrolkan di sesi berikutnya nih. Iya. Begitu pemirsa. Jadi sementara memang keterbatasan waktu, sementara kita hentikan sampai di sini dulu. Terima kasih kepada seluruh pemirsa yang sudah meluangkan waktunya untuk menyimak obrolan kita. Semoga insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf bila ada salah kata, salah pemahaman bagi sebagian pemirsa yang kurang berkenan. Sekali lagi mohon maaf lahir batin. Semoga kita berjumpa lagi di sesi berikutnya dengan cerita yang berkesinambungan. Insya Allah. Terima kasih. Terima kasih Pak Rudi. Sama-sama Bu Ani. Baik pemirsa, kita akan jumpa lagi pada sesi-sesi berikutnya. Jadi kita berusaha untuk mengulas ini sedikit demi sedikit supaya kita benar-benar memahami mengenai awal-awalnya. Kita masih cerita tentang hamba ya Pak ya. Ya. Ini masih ada kelanjutannya. Semoga pemirsa tidak tetap mengikuti obrolan ini supaya kita sama-sama Insya Allah. mengerti mengenai apa sih sebetulnya tugas kita dan bagaimana kita bisa menyadari status kita ini dan bisa menjalankan dengan baik sebagai hamba Allah. Insya Allah. Saya sebagai pembawa acara mohon pamit, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, dan terima kasih atas perhatian para pemirsa pada tayangan sesi pada kali ini. Dan apabila pemirsa merasakan manfaatnya terhadap apa yang kami sampaikan pada malam hari ini, mohon untuk memberikan like and share supaya saudara-saudara kita juga bisa merasakan manfaatnya. Dan apabila masih pemirsa mendukung channel ini, mohon subscribe dan jangan lupa untuk menekan tombol lonceng agar pemirsa bisa mendapatkan notifikasi untuk tayangan berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.